Berarti benar kakak menikah sama suami kakak sekarang, mengesahkan pernikahannya di akhir 2025 dengan mantan suaminya Lita sendiri. Jadi gini, jangan maksudnya seolah-olah kita ini cari panggung. Kalau mau cari panggung, ya, saya bukan orientasinya untuk mencari panggung, tapi kalau kamu melakukan seperti itu nanti kamu akan berhadapan dengan saya. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, kali ini kita bakal ngebahas sosok mantan istri Ressa, Dini Kurnia, yang akhirnya dibongkar oleh netizen. Jadi isu yang berkembang ya, ini masih dugaan isu ya, berita-berita dari netizen lah ya. Karena ini harus sinkron nih. Ya, kenapa Dini Kurnia ini sampai dikritik oleh netizen? Karena dugaannya Dini Kurnia ini terkenal banget di Banyuwangi kalau dia merebut suami orang ya. Ya udah langsung aja biar kita bahas biar mungkin nggak bingung ya. Buat teman-teman yang baru mampir jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe di bawah sini karena kita bakal mengkupas kasus-kasus yang sedang viral di sosial media. Kita mulai videonya seru juga. Let's go. Kita dengerin Dini Kurnia mantan istri Ressa. Berita bohong dan fitnah. Nah, itu bisa diproses secara pidana. Tidak ada. Oke, mungkin kalau dari Kak Dininya sendiri ini sudah ke blow up. Gimana sih Kak? Maksudnya apa? Kamu kan tadi udah dibilangin ini hidup kamu yang baru, Ressa tuh yang lama gitu. Gimana maksudnya? Masih ada rasa terganggu diusik-usik atau bertanya, kok gue diusik-usik gitu? Apa gimana sih Kak? Mungkin perasaannya gitu. Sekarang ketika kehidupan baru kamu diusik-usik dikatain pelakor gitu Kak. Oke, Sama pelakor. netizen. Pedes ya. Yang jelas kalau untuk aku ya sedikit terganggu karena aku juga kerjanya di sosial media seperti itu. Kalau untuk yang diusik-usik dari kemarin itu apa ya, awalnya kan munculnya itu sebenarnya ini menjelaskan juga dari yang catatan IG itu, aku bikin itu sebenarnya tidak ditujukan untuk si Ressa atau dari siapapun itu. Aku itu bikin memang murni dari aku pribadi karena ada serangan personal dari netizen untuk aku, karena posisi di situ aku memang tidak ingin ikut campur urusan permasalahan Ressa dengan ibunya seperti itu. Tidak ada sangkut pautnya dengan yang sekarang terjadi, masalah saya dengan Ressa untuk perihal anak. Oke, bentar teman-teman. Dini Kurnia bilang kalau nggak ada pengen sangkut pautnya dengan Denada lah ya. Kita bisa bilang arahnya ke sana, tapi secara nggak langsung mau nggak mau ini bakal tersinkronisasi akan menjadi satu kesatuan. Ketika dia muncul ke media dengan huru haranya masih Denada ya, arahnya berarti ke sana dong. Oke, tapi dibantah sama dia. Lanjut. Sorry Dini, selama kamu bercerai hingga sekarang apa Ressa ada keinginan untuk bertemu atau menanyakan kabar anaknya nggak sih? Setelah bercerai sampai sekarang sih belum ada. Paling yang menemukan itu malah dari ibu yang mencari Ressa untuk menemukan anak. Tapi mohon maaf kalau dari anak kamu sendiri ada mungkin bertanya gitu tentang ayahnya atau mungkin seperti apa? Kalau awal pisah, yang jelas namanya anak pasti menanyakan papanya di mana, kenapa kok jarang nemuin atau jarang jenguk. Salah satu permintaan Kak Dini kan untuk supaya di anak-anak Kak Dini itu diakui sama Ressa gitu, agar Ressa juga punya masalah yang sama dengan Denada, tidak juga melakukan hal yang sama kepada anak-anak. Emang maksudnya pernah gitu ada kata-kata yang terlontarkan dari Ressa terhadap anak-anak, tidak artinya tidak mengakui gitu Kak? Ya seperti statement yang Rekan kemarin di media bahwasanya dia tidak memiliki anak seperti itu. Oke. Jadi dari keluarga yang pasti ada kekecewaan tersendiri terhadap Ressa seperti itu. Kak, sorry untuk menegaskan Kak, usia anak berarti sekarang berapa ya Kak?
6 tahun. Oke, lalu pernikahan kakak dengan Reza itu terjadi tahun 2022. Seperti yang dijelaskan Reza sama Mas Ronald kemarin, Reza menikah pada umur 20 tahun. Katanya Reza tadi ketemu anak ya hari. Nah kalau dari dia tuh terakhir ketemu anak Reza kapan? Reza terakhir ketemu anak kapan, Kak? Baru ini sebelum ada masalah ini sempat dipertemukan sama ibu, sama ketemu pas ada acara keluarganya dari Reza. Artinya tidak rutin ya, Kak, untuk pertemuan antara Reza dengan anak-anak tidak rutin seperti apa yang disampaikan oleh pihak Reza. Tidak rutin. Bentuk tanggung jawab Reza ke anak itu seperti apa sih selama ini? Gitu? Sejauh ini bentuk tanggung jawab Reza terhadap anak-anak seperti apa sih, Kak? Kalau untuk tanggung jawab, ya seperti yang saya katakan kemarin, kalau untuk nafkah, awal dulu di saat kita masih dalam pernikahan, yang jelas masih ada nafkah. Ya, poin-poinnya udah aku dapat teman-teman. Dia muncul Dini ini karena respon Reza tidak mengakui kalau dia sudah menikah. Katanya kan dia nggak mau dibawa-bawa, ya oke lah, Reza bilang kayak gitu wajar banget ya, karena Reza sendiri punya bukti kalau dia emang nggak mau dibawa-bawa di Instagram gitu kan. 2022 itu dia menikah, terakhir ketemu anak ya baru-baru ini. Jadi apa gitu permasalahannya ya? Oh karena ini ya tadi ya respon Reza aja ya. Wartawan 100 mewakili netizen ditanya wanita yang dilakorin malah gelap, malah jangan bawa mantan katanya. Makin muncul makin malu si Dino. Influencer dari Banyuwangi sendiri. Mohon maaf itu terlalu melebar nanti. Oh, berarti benar kakak menikah sama suami kakak sekarang, mengesahkan pernikahannya di akhir 2025 dengan mantan suaminya Lita sendiri. Mas, boleh nggak sih? Nggak usah. Jadi gini, jangan maksudnya membawa mantan-mantan yang memang itu sudah tidak ada ikatan ya. Mohon maaf karena sudah beliau juga sudah ada suami ya toh. Terus yang dulu jangan dibuka lagi ya. Kan tadi disebutkan pernikahan itu kan terjadi tahun 2022 ya, Bang ya. Sorry tapi sedangkan anak kan udah umur 6 tahun. Mungkin seperti apa sih, Bang? Mungkin prosesnya pada waktu itu, Bang, akhirnya jadi anak-anak gini. ini diakta lagi. Jadi gini, ya kan sudah dijelaskan. Reza kemarin juga sudah mengeluarkan statement. Kan tidak perlu saya pertegas. Saya nikahnya di umur 20. Dia kan sudah mengeluarkan statement. Ya sudah jelas lah. Ya. Dia kan ngomong umurnya 20, dia nikah. Ya, kita nggak perlu memperjelas itu. Karena dia sudah meluruskan itu. Ya, cukup ya. Oke, ini kan yang jadi permasalahan pengacaranya. Saya sudah selesai, tidak usah dilibatkan. Ini adalah orang yang tahu kisahnya si Dini nih ya. Oke, kita dengerin. Story IG itu sebelum Reza mengeluarkan statement. Janganlah bukti itu ditumpangi untuk meluruskan seolah-olah kita ini cari panggung. Kalau klien saya ini di sini ini sudah jobnya banyak. Kita nggak mencari panggung, nggak ada kepentingan apa-apa. Kita hanya meluruskan yang tidak benar menjadi benar. Dibantah ya. Jadi story IG ini ya sebelum Reza mengeluarkan kalimat hal tersebut. Ya mungkin Reza membaca kalimat ini akhirnya dia tidak mau melibatkannya kan. Jadi dia bilang aku single. Ini kan berpikir positif aja kita kan. Dan ini pengacaranya dari Reza ya. Saya Dini tapi tak cari panggung. Hati-hati cari panggung, ada konsekuensi hukum di baliknya. Oke. Kalau mau cari panggung ya, saya bukan orientasinya untuk mencari panggung, tapi kalau kamu melakukan seperti itu nanti kamu akan berhadapan dengan saya. Kebenaran itu pasti akan nanti terkuak di situ. Konsekuensi hukumnya nanti kita sama-sama menanggung. Kalau Masmu ini salah, jadi Dini itu sama saya juga familiar. Bukan saya nggak pernah jumpa Dini. Mau kita makan bahan sering sekali kok dengan Dini. Kenapa tiba-tiba itu muncul? Karena saya yakin Dini kamu pasti akan ada yang menunggangi. Oh, ada yang menunggangi ya. Next.
Ini dia Lita ungkap perselingkuhan mantan suami dengan Dini Kurinia, mantan istri Ressa Roshan. Menarik nih. Ngomong ke publik atau ke siapapun, maksudnya di sosial media ya, kalau aku selingkuh seperti itu nggak pernah Kak. Cuma memang benar kalau aku divorce itu karena dianya selingkuh, memang Itu tahun benar. berapa Kak? Itu di tahun 2023 awal. Sebenarnya udah lama Kak, makanya aku kaget juga. Sebenarnya waktu itu sudah pernah ramai, cuma kan di kalangan Banyuwangi saja ya Kak ya. Terus sekarang kok jadi lebih ramai lagi. Saya mengambil suami kakak gitu, Dini. Mengetahui nggak siapa dia, pernah kenal mungkin dari mana? Aku nggak kenal sama dia, cuman taunya memang ya sesama musisi Banyuwangi kan pasti saling berhubungan ya kayak dia juga pernah juga rekaman di rumahnya mantan suami juga pernah, cuma aku nggak kenal, cuma sekedar tahu aja. Gitu ya, aku menganggap ya itu hanya profesional kerja, tapi ternyata ya begitulah. Aku nggak ada ngelabrak dia, nggak ada koar-koar, aku bener-bener pasrah, aku bener-bener kayak ikhlas gitu Kak waktu itu. Karena percuma Kak, kalau orang udah selingkuh mau digimana pun juga bakal tetap kayak gitu. Karena sebelumnya memang sudah terjadi Keren berkali-kali banget. dan nggak pernah berubah Kak. Jadi pas saat sama si itu, ya udah aku ikhlas aja sudah ambil gitu. Jadi memang banyak sekali banyak ini cewek, nggak cuman dia doang sebelum nikah sama yang dia ini ya gitu. Pas ketahuan sama aku. Kalau perselingkuhan terjadi itu Mbak D ini masih terikat pernikahan dengan Abang R atau seperti apa Kak? Faktanya yang kakak ketahui waktu itu. Aku sih nggak tahu ya Kak, aku nggak tahu, aku cuma taunya ya dia udah ada anak aja, udah gitu aja. Aku nggak tahu dia udah punya suami lagi atau masih sama suaminya, aku nggak tahu. Kenal sosok Reza sendiri nggak sih Kak? Aku sih nggak kenal Kak, cuman ya memang karena berita ini mencuat jadi dengar dari teman kayak gitu-gitu aja sih. Kalau sebelumnya memang nggak pernah tahu gitu, nggak kenal. Sama sekali juga belum pernah pas ketemu ya kan Kak? Oke. Lihat. Ya, kenalnya 2023. Oh, udah pemain ternyata ya. Pemain ketemu pemain nih ya. Oke, ada dari Siba Sofa. Terima kasih banyak Mbak Siba, thank you supportnya. Kamu baik banget, Allah nggak tidur Mbak. Buktinya sekarang sudah terungkap kebenarannya dengan sendirinya. Dan udah terjawab kan Mbak, sekarang mereka sudah bersatu dan udah nggak ada rasa malu. Terharu banget sama sesama wanita yang udah ngedukung aku. Dan tentunya Mbak Siba juga, padahal aku nggak kenal mereka, tapi mereka begitu baik dan care. Terima kasih semuanya. Aku share beberapa DM masuk yang isinya Masya Allah banget support dari mereka. Terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua, amin. Oh, ini Siba nih. Kalau nggak tahu teman-teman, ini aku sempat nyari tahu, aku nggak tahu sih. Ternyata dia ini adalah penyanyi ya. Penyanyi dangdut cantik asal Banyuwangi. Ya, pemilik Goyang Pargoy. Wah, yang viral itu ya. Oke, Masya Allah, terharu banget, speechless, benar-benar kuasa Allah, semua orang bisa mengerti dengan sendirinya, amin. Ada lagi, gak bisa aku bacain semua ya, intinya peluk jauh balita kayak support lah ya. Saya tetangga mereka, cerai karena mantan istri selingkuh dengan tim kerjanya, kayak Nisa Sabian gitu. Jadi mereka cerai tapi masih nikah siri. Nah, kenapa ini anaknya bukan gak diakui karena pihak mantan tidak mau disangkut pautkan? Itu si anak orang lain tapi Reza selaku pacar jadi dia yang tanggung jawab. Ini narasi yang agak gong banget sih. Tapi balik lagi, karena kan ini gak ada bukti apa-apa, ini kayak gong banget. Mungkin terkenalnya Dini di sana itu nakal gitu ya. Tapi ya udah, nakal ketemu nakal ya pas lah ya. Jadi nanti si lelaki punya rumahnya sendiri, bebas mau ngapain, si cewek nanti ya bisa bebas juga mau ngapain gitu kan. Tiba-tiba banget nih mantan bininya Reza yang selingkuh itu muncul ke publik dan tiba-tiba ngomong menuntut Reza karena tidak menafkahi anaknya. Tiba-tiba banget ya. Setelah Mbak D, mamanya Reza yang baru saja mengakui Reza anaknya, padahal sebelumnya tidak mengakui, terus meminta maaf kepada publik, meminta maaf kepada netizen, yang harusnya meminta maaf langsung kepada Reza, mengakui langsung kepada Reza, dan harusnya berterima kasih dan meminta maaf kepada ibu angkatnya Reza yang telah memberikan pendidikan, mendidik Reza, membesarkan Reza selama 24 tahun ini. Tapi tidak sama sekali dilakukan. Keciuman nggak piciknya? Setelah minta maaf, tiba-tiba muncul mantan bininya Reza yang selingkuh. Biar apa?
biar Resa dibully balik kan. Sekarang Dini yang kebuli ya. Kok gak mari-mari perkara Dini Kurnia kira, ya Allah. Tak kira cukup konferensi pers. Wis sekali ikut tok karo pengacara sing gawe dasi ku. Lah kok ana maneh? Tambah suwe kok tambah ruwet. Ayo Mbak. Lek jareku om botak wis karo Resa wis jan wis gak usah direken, gak usah ditanggapi maneh wisan. Ruwet. Terus lek jareku mantan bojone mending meneng ae wis Mbak timbangane izin dewe Mbak. Aku nggak nyangka loh Dini ternyata punya jejak digital yang cukup kelam juga gitu ya. Diduga jadi pelakor kan itu wow. Saya tak karo petan bun bingung mikir pernyataannya si dinosaurus. Mbak kita tahun berapa? 2022. Terus anak Mbak umur berapa? 6 tahun. Seperti yang dikatakan Reza, kami menikah di umur 20 tahun. Masih nge-like gue. Masih mumet gue. Hah? Umur 20 tahun katanya Reza umur 24 tahun. Pusing aku. Ya, itu story IG itu tidak ditujukan untuk Reza. Bilangnya gitu. Terus dilanjut lagi. Emang bener saya nggak mau ikut campur urusan itu. Terus nongol buat apa? Nongol buat apa? Nongol tuh buat apa tiba-tiba? Buat cuan juga? Buat viral juga? Hah? Buat apa? Buat apa nongol Mbak? Katanya, iya, itu story IG bukan untuk ditujukan untuk Reza. Tapi memang saya nggak mau ikut campur urusan itu. Terus nongol buat apa? Tuh si Pak pengacaranya tuh. Iya, tapi kan dia menyangkal kenapa belum nikah bla 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 bla. Loh, kan kita menuruti story IG-nya. Katanya bukan buat untuk Reza. Tapi dinosaurus juga tidak menyangka kalau dia juga nggak mau terlibat urusan ini. Mumet aku pusing cari. Ya katanya anaknya nggak diakui. Baru terus dijawab lagi, apakah anaknya itu sudah ketemu dalam dekat ini? Sudah, baru aja ketemu sebelum kejadian ini dipertemukan. Kan itu mengakui toh, secara mengakui. Terus kamu itu minta gimana sih? Hah? Sudahlah, sudah di blow up ya sudah, dia sudah mengakui ya. Kayak gitu terus maumu apa? Mau dituntut yang bagian mana? Mbak Dino, toh selesaikan ini loh permasalahan matematikanya ini saja dulu. Menikah tahun 2022. Anaknya 6 tahun. Menikah di umur 20 tahun. Usia 24 tahun. Mumet. Ya namanya berarti hamil di luar nikah ya. Itu dia. Terus sudah punya anak nih. Berarti udah umur 2 tahun baru nikah. Terus cerai. Terus buat apa itu? Pusing ya. Juga pusing dah lah. Ya gimana menurut teman-teman tentang video ini? Silahkan teman-teman yang berkomentar ya. Ini kita udah lihat juga dari sisi netizen yang mumet karena kasus ini belum kelar, muncul lagi kasus baru. Ya yaudah, mari kita ambil sisi baiknya, kita buang sisi buruknya teman-teman ya. Setiap kasus pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil. Yaudah guys, aku undur diri dulu. Kalau ada salah kata ataupun salah pengucapan dan salah ekspresi aku minta maaf banget. Dan kalau ada kesalahan informasi, so mohon dikoreksi karena semua dapat aku dari sosial media ya, bisa juga jadi kesalahan aku. Sampai jumpa di video, see you, goodbye, jangan lupa klik tombol subscribe. Bye bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.